Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdiri untuk menaikkan pujian. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena di pagi hari yang indah ini kami dapat berkumpul kembali bersama saudara-saudara kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu dan juga kakak layan yang akan menyampaikan firman-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mazmur 98 ayat 1-9. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa untuk kasih dan karunia Tuhan bagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami, supaya kami dengan hikmat Tuhan boleh mengerti akan firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Yosua 3 ayat 1-17. Yosua 3 ayat 1-17 yang berbunyi demikian. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para iman, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya.
Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik, pernahkah adik-adik mendapatkan tugas dan tanggung jawab, baik itu dari sekolah maupun tugas dan tanggung jawab di rumah? Bagaimana cara adik-adik melakukannya? Apakah adik-adik bertanggung jawab? Iya, sudah pasti adik-adik bertanggung jawab dan melakukan tugas adik-adik ya. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab juga ada cerita tentang seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Masih ingatkah adik-adik tentang Musa yang membantu bangsa Israel menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau? Adik-adik, setelah Bapak Musa meninggal, kemudian Bapak Musa digantikan oleh Yosua. Yosua inilah yang akan memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan. Adik-adik, setelah 40 hari bangsa Israel mengembara di padang gurun, tibalah saatnya mereka untuk menerima janji firman Tuhan, yaitu mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Lalu Yosua mulai memimpin bangsa Israel dan mengutus 2 orang pengintai untuk melihat kota Yeriko. Di sana, di kota Yeriko, kedua pengintai ini bertemu dengan seorang wanita yang bernama Rahab. Rahab inilah yang akan membantu kedua pengintai ini untuk berhasil kabur dan lolos dari kejaran tentara Yeriko yang akan menangkap mereka. Setelah
dua pengintai ini mendapatkan informasi mengenai kota Yeriko. Akhirnya dia kembali ke Yosua untuk memberikan informasi mengenai kota Yeriko. Lalu akhirnya Yosua mengambil keputusan untuk memimpin bangsa Israel, mengajak bangsa Israel untuk menuju Sungai Yordan dan berangkat dari kota Sitim. Kemudian di sana setelah sampai di dekat Sungai Yordan, mereka berkemah selama 3 hari. Setelah 3 hari berkemah, kemudian Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk berkumpul dan mengatur barisan sesuai dengan suku Israel masing-masing, yaitu ke-12 suku bangsa Israel. Adik-adik, kemudian Yosua memberikan perintah seperti yang Tuhan inginkan, yaitu mereka mau menguduskan hati mereka, kemudian mereka menyeberangi Sungai Yordan. Di dalam menguduskan hati mereka, yaitu mereka selalu berdoa, kemudian tidak berantem satu dengan yang lain, dan hidup rukun, supaya semua segala sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan boleh berjalan dengan baik. Setelah barisan dari bangsa Israel sesuai dengan sukunya masing-masing tertata dengan rapi, kemudian Yosua memerintahkan para imam Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian. Nah, adik-adik, antara barisan suku Israel dengan para Lewi, dengan para imam Lewi, mereka harus berjarak 900 meter. Seperti ini. Mereka harus berjalan, para imam Lewi ini harus berjalan di depan barisan suku Israel dan mengangkat tabut perjanjian Tuhan. Nah, tabut perjanjian Tuhan ini adalah simbol kehadiran Tuhan, simbol penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Isi tabut perjanjian ini adalah 10 firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, Tuhan pun menyertai Yosua dan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Ketika para imam sudah berada di pinggir Sungai Yordan, kemudian Yosua memerintahkan para imam untuk mencelupkan kakinya ke tengah-tengah Sungai Yordan. Saat para imam menyentuh Sungai Yordan, kemudian sungai itu berhenti mengalir dan semua bangsa Israel boleh melewati dan menyeberang Sungai Yordan di tanah yang kering. Nah, adik-adik, setelah rombongan yang terakhir dari suku Israel sudah sampai ke seberang, sambil terus mengangkat tabut perjanjian, imam Lewi menunggu perintah dari Yosua. Dan kemudian Yosua memerintahkan setiap suku Israel masing-masing membawa batu satu dari Sungai Yordan dan dikumpulkan di seberang Sungai Yordan, yaitu tujuannya untuk mengingat bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan yang menyertai Bapak Musa, Tuhan yang menyertai Yosua, Tuhan yang menyertai Israel pun adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita, yang memberikan pertumbuhan bagi tubuh kita, yang membangunkan kita tiap pagi, dan memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Oleh sebab itu, adik-adik, mari kita sama seperti bangsa Israel yang mau taat kepada Tuhan dan menerima janji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan adik-adik dan menguatkan adik-adik untuk selalu adik-adik boleh setia dan berdoa kepada Tuhan supaya adik-adik mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus menjaga dan memberkati adik-adik senantiasa. Amin. Ia sama
Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena di pagi hari yang indah ini kami dapat berkumpul kembali dengan saudara-saudara kami di rumah kami untuk melakukan ibadah Tuhan. Tuhan, kami juga telah mendengar cerita dari Kakak Layan Tuhan, kiranya Kau berkati kami sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu dengan baik Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Kau berkati pemerintah kami dari mulai presiden, pemerintah hingga rakyatnya Tuhan, sehingga kami dapat menghadapi masa pandemi COVID-19 ini dengan baik dan juga bangsa kami dapat pulih normal seperti semula Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia Tuhan. Dan juga terkhusus gereja kami tercinta, gereja GPIB Torsina Tuhan, Kau berkati GPIB Torsina mulai dari pendeta hingga jemaatnya Tuhan. Juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit Tuhan, yang terkena virus COVID-19 terkhusus Tuhan, Kau berkati mereka dalam masa pemulihannya sehingga mereka dapat meningkatkan imun dengan baik Tuhan. Dan juga Kau berkati para perawat yang bekerja selama ini Tuhan, Kau berkati mereka sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan juga berbakti kepada bangsa melalui pekerjaan mereka, yaitu di dunia medis Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang ada di rumah sakit, dokter, perawat, hingga pegawai rumah sakit Tuhan. Kau berkati mereka dalam pekerjaannya sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar, sehingga masa pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kami dapat melakukan aktivitas normal Tuhan seperti semula. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua dari adik-adik layan kami Tuhan. Kau berkati orang tua kami dengan kesehatan yang prima, dengan baik, dan juga pekerjaan yang baik juga Tuhan, sehingga orang tua kami dapat merawat kami dengan baik juga Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik kami, untuk Christine Enek dan Albertius Mikael, Matthew, Kenzi Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan. Kau berkati mereka sehingga mereka dapat taat selalu dengan orang tua dan menjalankan perintah-perintah orang tua, sehingga mereka juga dapat berbakti kepada orang tua Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman kami yang sedang berulang tahun pada minggu ini Tuhan, yaitu Brian Jokasta Tuhan. Kau tambahkan satu lagi umur kepada Brian Tuhan. Kau berkati Brian sehingga Brian menjadi anak yang baik dan dengar-dengaran kepada orang tuanya Tuhan. Tuhan, itulah doa kami Tuhan, dan kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sambil mempersiapkan persembahan, mari kita bernyanyi yang terambil dari Kidung Ceria. Adik-adik, mari kita berdiri
untuk mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan yang telah kami berikan Tuhan, dan juga Tuhan berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan, sehingga persembahan dapat berguna maksimal demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, berkati kami yang akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Hari Anak Nasional. Tuhan Yesus memberkati.